Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan mempelajari subbab yang keenam, yakni tentang determinan matriks. Langsung saja kita ke materinya. Determinan matriks. Determinan matriks hanya ada pada matriks persegi. Yang pertama, determinan matriks ordo 2x2. Misalkan matriks A berordo 2x2 dengan elemen A, B, C, D, determinan dari matriks A dinotasikan dengan det A atau ditulis determinan A sama dengan A kali D dikurangi B kali C. Simbol mutlak A di sini merupakan determinan matriks A. Langsung saja kita ke contoh determinan ordo 2x2. Diketahui matriks A berordo 2x2 dengan elemen min 7, 9, 4, 3. Tentukan determinan matriks A. Untuk penyelesaiannya, kita ketahui bahwa matriks A itu berordo 2x2 dengan elemen min 7, 9, min 4, 3. Ditanya, tentukan determinan matriks A. Langsung saja kita jawab, kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu, yakni determinan A sama dengan A kali D dikurangi B kali C. Yang menjadi A kali D yakni min 7 dikalikan dengan 3. Kemudian yang menjadi BC itu 9 dikalikan dengan min 4. Sehingga menjadi min 7 kali 3 dikurangi 9 kali min 4. Hasilnya menjadi min 7 kali 3 itu min 21. Dikurangi 9 kali min 4 itu hasilnya min 36. Sehingga diperoleh determinan A itu menjadi min 21 karena dikurangi min 36. Min bertemu min itu hasilnya menjadi positif, sehingga determinan A itu sama dengan min 21 ditambah 36. Jadi diperoleh determinan A-nya itu 15. Jadi hasil dari determinan A adalah 15. Bagaimana? Mudah bukan? Oke. Langsung kita lanjut pada yang kedua. Ini ada determinan matriks berordo 3x3. Yang pertama, pada determinan matriks ordo 3x3 ini ada metode Sarus. Di mana misalkan diketahui matriks A berordo 3x3 dengan elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I. Determinan matriks A-nya adalah determinan matriks A, kita tulis ulang matriks A-nya terlebih dahulu, yakni elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian kita tambahkan kolom pertama dan kolom kedua, yakni A, B, D, E, G, H. Kemudian diagonal utama dari bisa kita lihat bahwa determinan A itu memiliki 3 diagonal utama dan 3 diagonal samping. Selanjutnya kita akan mengalihkan diagonal utamanya. Sehingga A kali E kali I itu dijumlah dengan diagonal utama yang kedua, yakni B kali F kali G, kemudian ditambah dengan diagonal utama yang ketiga, yakni C kali D kali H. Nah, yang ke kanan itu dijumlah semua. Kemudian, kalau diagonal samping itu dikurangi. Yang pertama itu C kali E kali G dikurangi dengan A kali F kali H dikurangi dengan B kali D kali I. Seperti ini ya. Kalau diagonal utama yang ke kanan itu dijumlah, kalau diagonal ke kiri atau yang ke samping itu dikurangi. Sehingga kita peroleh rumus dari metode Sarus ini untuk determinan A itu sama dengan A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H, kemudian dikurangi
C kali E kali G dikurangi A kali F kali H dikurangi B kali D kali I. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman, kita langsung saja ke contohnya. Diketahui sebuah matriks A berorder 3 kali 3 dengan elemen min 2, 1, min 1, 4, 3, 4, min 5, min 7, 8. Tentukanlah determinan dari matriks A. Untuk penyelesaiannya, kita ketahui bahwa matriks A itu berorder 3 kali 3 dengan elemen min 3, 5, 1, 6, 8, min 2, 4, min 1, 7. Yang ditanyakan adalah determinan A. Kita ketahui bahwa matriks A itu berorder 3 kali 3, jadi kita akan menggunakan metode Sarus. Nah, kita tambahkan 2 kolom pertama seperti ini ya, seperti pada metode Sarus. Kemudian kita tarik diagonal utamanya. Yang pertama, yakni min 3 dikali 8 dikali 7, kemudian dijumlah dengan diagonal utama yang kedua, yakni 5 dikali min 2 dikali 4 dijumlah dengan diagonal utama yang ketiga, yakni 1 dikali 6 dikali min 1. Kemudian kita kurangkan dengan diagonal samping. Yang pertama diagonal sampingnya itu 1 dikali 8 dikali 4 dikurangi dengan diagonal samping yang kedua, yakni min 3 dikali min 2 dikali min 1. Kemudian dikurangi diagonal samping yang ketiga, yakni 5 dikali 6 dikali 7. Untuk menghitungnya, kita kalikan semua terlebih dahulu, baru nanti dijumlah dan dikurang. Sehingga determinan A diperoleh min 3 kali 8 kali 7 hasilnya min 168. Ditambah 5 dikali min 2 dikali 4 hasilnya min 40. Ditambah 1 kali 6 kali min 1 hasilnya min 6. Dikurangi dengan 1 kali 8 kali 4 hasilnya 32. Dikurangi min 3 kali min 2 kali min 1 hasilnya min 6. Dikurangi 5 kali 6 kali 7 hasilnya 210. Setelah dikalikan semua, kemudian kita lanjut menghitung untuk mendapatkan hasil dari determinan A. Jadi, min 168 ditambah min 40 ditambah min 6 dikurangi 32 dikurangi min 6 dikurangi 210, hasilnya adalah min 450. Jadi, kita memperoleh determinan matriks A yakni min 450. Selanjutnya kita ke metode minor cofactor untuk determinan matriks yang berorder 3 kali 3. Misalkan matriks A berorder I kali C merupakan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Minor matriks A berorder IJ diberi notasi MIJ dengan MIJ sama dengan determinan dari matriks AIJ. Kemudian kofaktor matriks AIJ diberi notasi CIJ dengan CIJ sama dengan min 1 pangkat I tambah J dikalikan dengan MIJ. Rumusnya, yang pertama untuk menghitung determinan A dengan metode minor cofactor sepanjang baris ke I, yakni determinan A sama dengan
AI1 dikalikan dengan CI1, ditambah AI2 dikalikan dengan CI2, ditambah AI3 dikalikan dengan CI3, sampai dengan dijumlah AIN dikalikan dengan CIN. Kemudian, untuk menghitung determinan A dengan metode minor cofaktor sepanjang baris ke J, yakni dengan rumus determinan A sama dengan A1J dikalikan dengan C1J ditambah A2J dikalikan dengan C2J ditambah A3J dikalikan dengan C3J ditambah sampai dengan ANJ dikalikan dengan CNJ. Untuk memahamkannya, langsung saja kita contoh. Tentukan determinan dari matriks A berorder 3 kali 3 dengan elemen min 2, 1, min 1, 4, 3, 4, min 5, min 7, 8. Kita gunakan dengan metode minor cofaktor ya. Kita ingat terlebih dahulu bahwa MIJ itu sama dengan determinan dari matriks AIJ. Kita akan mencari M11 dari matriks A. Kita tutup baris pertama dan kolom pertama, sehingga kita peroleh M11 itu sama dengan determinan A11, sehingga menjadi 3, 4, min 7, 8. Kita hitung determinan dari A11 dengan mengalihkan A kali D dikurangi B kali C. Sehingga diperoleh 3 kali 8 dikurangi 4 kali min 7, hasilnya adalah 24 dikurangi min 28. Min bertemu dengan min itu hasilnya menjadi positif, sehingga 24 ditambah 28 hasilnya 52. Kita peroleh M11-nya itu 52. Kemudian kita akan mencari M12 dari matriks A. Kita tutup baris pertama dan kolom kedua, sehingga diperoleh M12 itu sama dengan determinan A12. Caranya sama seperti tadi. Karena ini berorder 2 kali 2, jadi kita menggunakan rumus determinan yang berorder 2 kali 2, yakni A kali D dikurangi B kali C. Sehingga menjadi 4 kali 8 dikurangi 4 kali min 5, diperoleh 32 dikurangi min 20. Hasilnya menjadi 52. Kemudian, kita mencari M13 dari matriks A dengan menutup baris pertama dengan kolom ketiga. Sehingga diperoleh M13 itu sama dengan determinan matriks dari A13, yakni 4, 3, min 5, min 7. Kita cari determinannya sama seperti tadi, yakni dengan mengalihkan A kali D dikurangi dengan B kali C. Jadi diperoleh 4 kali min 7 dikurangi 3 kali min 5. Hasilnya menjadi min 28 dikurangi min 15. Hasilnya adalah min 13. Sehingga determinan matriks A diperoleh, kita masukkan rumus dari metode minor cofaktor, yakni determinan A sama dengan A11 dikalikan dengan C11 ditambah dengan A12 dikalikan dengan C12 ditambah dengan A13 dikalikan dengan C13. Kemudian kita ingat bahwa CIJ itu sama dengan min 1 pangkat I tambah J dikalikan dengan MIJ. I itu merupakan elemen dari baris dan J merupakan elemen dari kolom. Sehingga determinan A sama dengan A11 itu kita peroleh tadi min 2. Kemudian C11 itu min 1 pangkat 1 ditambah 1 dikalikan dengan 52. 52 ini merupakan M
11 yang sudah kita cari determinannya tadi. Kemudian A12 itu 1. Kemudian C12 itu berarti min 1 pangkat 1 ditambah 2. Kemudian kita kalikan dengan M12 yang tadi sudah kita temukan, hasilnya adalah 52. Kemudian dijumlah dengan A13. A13-nya itu min 1. Kemudian dikalikan dengan C13 itu min 1 pangkat 1 ditambah 3. Kemudian dikalikan dengan M13 yakni min 13. Sehingga kita peroleh determinan A-nya. Kita hitung pangkatnya terlebih dahulu ya. Min 1 pangkat 1 tambah 1. Pangkatnya itu menjadi 2. Jadi, min 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1. Kemudian, min 1 pangkat 1 tambah 2, itu pangkatnya jadi 3. Sehingga min 1 pangkat 3 hasilnya min 1. Kemudian, min 1 pangkat 1 tambah 3, itu pangkatnya menjadi 4. Sehingga min 1 pangkat 4 hasilnya 1. Kita peroleh determinan A-nya itu min 2 dikali 1 dikali 52, ditambah 1 dikali min 1 kali 52, ditambah min 1 kali 1 kali min 13. Sehingga kita peroleh determinan A-nya itu hasil dari min 104 ditambah min 52 ditambah 13, yakni hasilnya min 143. Jadi, kita peroleh determinan matriks A yakni min 143. Bagaimana? Mudahan dengan metode Sarus atau metode minor cofactor. Jadi, apabila terdapat soal determinan matriks berorder 3x3, kalian bisa menggunakan metode Sarus maupun metode minor cofactor. Seperti itu ya. Kemudian kita akan lanjut pada jenis-jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Yang pertama, jika determinan A itu hasilnya 0, maka matriks A disebut matriks singular. Kemudian yang kedua, jika determinan A hasilnya tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non-singular. Selanjutnya, sifat-sifat determinan matriks. Yang pertama, misalkan matriks A dan matriks B merupakan matriks persegi, sehingga berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, determinan A hasilnya akan sama dengan determinan transpos matriks A. Kemudian yang kedua, apabila terdapat determinan dari K dikalikan dengan matriks A dalam kurung, hasilnya akan sama dengan K pangkat 2 dikalikan dengan determinan matriks A. Untuk A 2 kali 2. Kemudian, apabila terdapat determinan K kalikan dengan matriks A dalam kurung, hasilnya akan sama dengan K pangkat 3 dikalikan dengan determinan A. Ini untuk matriks A yang berorder 3x3. Kemudian yang ketiga, apabila terdapat determinan dari matriks A dikalikan dengan matriks B dalam kurung, hasilnya akan sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan B. Kemudian yang keempat, apabila terdapat determinan dari matriks A pangkat N dalam kurung, hasilnya akan sama dengan determinan A yang dipangkatkan dengan N. Jadi, pada sifat-sifat determinan matriks ini, apabila kalian menemukan salah satu soal yang memuat sifat-sifat dari determinan matriks, kalian boleh menggunakan cara yang sebelah kiri maupun cara yang sebelah kanan, karena hasilnya akan tetap sama. Seperti itu, alhamdulillah, subbab yang ke-6 sudah selesai. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.